Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Gustianti, NPM A1G017107, akan mensimulasikan rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 1 semester 1, tema 4, keluargaku, subtema 4, kebersamaan dalam keluarga pada pembelajaran ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masih ada, Bu. Kalau tidak ada, sekarang kita mulai pelajarannya ya. Sebelum memulai pelajaran, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Baik, Wita, pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, berdoa tadi merupakan salah satu bentuk dari rasa syukur kita. Sekarang siapa yang mau memimpin menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke? Saya, Bu. Ayo anak maju ke depan. Untuk anak-anak yang lainnya, ayo berdiri sambil menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Marilah teman-teman, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berdaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Beri tepuk tangan kita semua. Baiklah, Ibu akan membacakan sebuah cerita. Kalian harus menyimaknya dengan baik dan benar. Dan Ibu akan di akhir cerita, Ibu akan memberi pertanyaan ya. Ya, Bu. Judulnya Serigala yang Tak Tahu Berterima Kasih. Suatu ketika ada seorang pengembala yang tengah dalam perjalanan pulang ke rumahnya bersama domba-dombanya. Di tengah jalan, ia mendengar suara minta tolong. Tolong, tolong, selamatkan aku dari sini, seru suara itu. Rupanya, itu adalah suara seekor serigala yang terperangkap dalam sebuah lubang jebakan. Melihat si pengembala datang, teriakan serigala pun semakin menjadi-jadi. Tolong, tolong selamatkan aku, teriaknya. Tidak, nanti setelah ku selamatkan, kau pasti akan memangsaku dan domba-dombaku, tolak si pengembala. Serigala kembali memohon-mohon. Mana mungkin aku akan mencelakai orang yang telah menyelamatkanku. Aku berjanji, aku tidak akan mencelakaimu dan domba-dombamu. Si pengembala pun tergerak hatinya untuk menolong serigala. Maka dikeluarkannya tali dari dalam tasnya dan diulurkannya pada serigala. Ikatkan tali ini pada kedua kaki depanmu. Aku akan mencoba untuk menarikmu, kata si pengembala. Maka serigala pun menurut dan mengikatkan tali itu pada kedua kaki depannya. Namun rupanya badan serigala terlalu berat untuk tali itu dan tali itu pun putus dan serigala tetap terjatuh. Aduh, serigala mengerang kesakitan, namun tidak putus asa. Si pengembala mengulurkan tangannya untuk menangkap kaki serigala. Dan singkat cerita, dengan segala upaya, akhirnya si pengembala berhasil menarik serigala keluar dari lubang. Hahaha, bagus. Sekarang aku telah selamat. Waktunya tiba untuk memangsamu dan semua domba-dombamu ini. Serigala tertawa terbahak-bahak sambil memamerkan deretan giginya yang tampak sangat tajam. Rupanya ia tidak menepati janjinya. Nah, itu adalah cerita tentang serigala yang tidak tahu terima kasih. Sekarang Ibu akan bertanya, siapa saja yang ada di dalam cerita ini? Pengembala,
serigala, dan domba-domba. Siapa yang terjebak di dalam lubang sumur? Ayo, siapa? Kansa? Serigala. Serigala. Apa yang dilakukan serigala setelah ditolong oleh pengembala? Ayo, Anggita. Tidak berterima kasih. Benar. Jadi kita jika ditolong oleh seseorang, kita harus selalu Berterima kasih. Nah, itu merupakan dan cerita ini masuk ke dalam materi kita hari ini, yaitu tentang ungkapan terima kasih. Adapun materi hari ini yaitu ungkapan terima kasih, aturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, dan mengukur berat benda. Sekarang Ibu mempunyai gambar. Ini merupakan gambar aturan kita dalam kehidupan sehari-hari. Gambar kegiatan kita yang ada di rumah. Seperti kegiatan di hari Minggu, Ibu memasak, kakak menyapu, adik mengepel, dan ayah menyusun buku. Kemudian Ibu ada gambar yang kedua. Nah, sekarang kalian identifikasi ya, apa yang dilakukan pada gambar pertama? Saya, Bu. Ayo Wita. Membersihkan tempat tidur. Benar. Yang kedua? Ayo, siapa yang berani? Yang kedua. Saya, Bu. Ya, Nak. Seorang lelaki yang tidak membersihkan makanannya. Benar. Kalau yang ketiga? Siapa yang berani? Anggita? Membuang sampah sembarangan. Kalau yang nomor keempat, Kansa? Menyapu lantai. Benar. Dari keempat gambar ini, gambar mana yang salah? Gambar 2 dan 3. Mengapa salah? Karena tidak mengikuti aturan. Benar. Kemudian Ibu ada gambar lagi ya. Ini adalah aturan kita menggunakan alas kaki. Kalau kita sedang bermain layang-layang, alas kaki seperti apa yang kita pakai? Sendal. Benar. Kalau kita bermain bola, Sepatu bola. kalau kita sedang pergi les, Sepatu. benar. Kalau kita berenang, Sepatu renang. benar. Terakhir, Ibu ada gambar satu lagi. Ini adalah aturan di sekolah. Jadi kalau kita upacara, kita harus mengikuti aturan. Aturan apa saja yang kalian lihat di gambar ini? Harus memakai topi merah putih. Terus, Memakai ikat pinggang. ya, terus, Memakai topi. terus, Memakai ya. dasi. Benar. Apalagi? Memakai sepatu hitam. Benar. Apalagi? Memakai kaos kaki putih. Ya. Jadi kalau kita upacara, kita harus mengikuti aturan yang ada. Kalau kita lagi di barisan, kita tidak boleh apa? Ngobrol. Benar. Ini adalah aturan yang harus kita ikuti. Jadi kalau ada aturan, kalian harus mengikuti ya. Tidak boleh melanggar aturan tersebut. Ya, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, kalau di rumah Wita aturannya seperti apa? Menyapu lantai, nyuci piring, bantu ibu masak. Ya. Kalau di sekolah Kansa? Membersihkan kelas. Ya. Kalau di rumah Ana? Bangun pagi, membantu ibu masak. Kalau di sekolah Anggita? Membersihkan kelas, buang sampah di tempatnya. Ya. Nah, itu adalah aturan-aturan yang harus kita ikuti. Sekarang Ibu punya video, kalian harus menyimak video ini ya. Baiklah, kita harus menyimak video ini ya. Ya, Bu. Mengenal ungkapan terima kasih dan minta tolong. Ayo teman-teman Smart Boys, kita kenali. Hai, teman pensilmu terjatuh. Ini, lain kali hati-hati ya. Terima kasih ya, aku akan lebih berhati-hati lain kali. Teman, bolehkah aku minta tolong untuk mengambilkan uang logamku yang jatuh itu? Oh, tentu saja, ini dia uang logammu. Terima kasih. Coba kita perhatikan apa saja ungkapan yang diungkapkan tokoh. Terima kasih ya, aku akan lebih berhati-hati lain kali. Teman, bolehkah aku minta tolong untuk mengambilkan uang logamku yang jatuh itu? Terima kasih.
Baiklah, dari video ini adalah ungkapan kita untuk berterima kasih. Sekarang Ibu contohin ya. Nah, Kansa, tolong ambilkan buku. Ini Bu, Terima kasih Kansa. sama-sama Bu. Kansa boleh duduk kembali. Nah, terima kasih. Jadi kalau kita meminta tolong, kita tidak lupa untuk mengungkapkan kata Terima kasih. Sekarang siapa yang mau mencontohkan untuk mengungkapkan terima kasih? Kansa dan Anggita, ayo maju ke depan. Ayo. Anji, tolong ambilkan kotak pensil. Terima kasih Anggi. Sama-sama Kansa. Beri tepuk tangan untuk Kansa dan Anggita. Dan Anggita boleh duduk kembali. Boleh duduk kembali. Nah, setelah kita lihat demonstrasi dari Kansa dan Anggita, Ibu punya gambar tentang mengukur berat benda. Sekarang kalian identifikasi ya, mana benda yang paling berat menurut kalian, dari 2 bantal dan 1 guling. 2 bantal. Kalau dari 1 sandal dan 1 sepatu. Sepatu. Kalau 1 ember, 1 cat dinding dengan sapu. Ember dan itu. Cat dinding. Cat dinding, benar. Kalau 2 ember dengan skop. 2 ember. Benar. Jadi ini adalah pelajaran matematika tentang mengukur berat benda. Sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD, yaitu kerja kelompok. Sebelum mengerjakan, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang pertama Wita dengan Anggita, dan yang kedua Ana dan Kansa. Nah, di dalam LKPD kita akan membuat alat ukur sederhana, yaitu alat ukur tidak baku menggunakan hanger dan plastik. Apakah kalian bawa? Bawa Bu. Mana, tunjukkan. Jatuh. Sekarang Ibu akan mencontohkan menggunakan hanger dan plastik ini. Ana, Ibu minta bantu Ana untuk membantu Ibu ya. Pertama kita masukkan kantong plastik ke sebelah kiri, ke kanan, kemudian satunya lagi ke sebelah kiri. Nah, sekarang pilih apa yang mau kalian ukur. Kalian ukur beratnya. Buku dan 2 pensil. Pensil, 2 pensil. Ibu boleh pinjam pensilnya enggak? Nah Bu, ini Bu. Nah, terima kasih. Dan 2 pensil Ibu masukkan ke dalam plastik yang kedua ya. Nah, sekarang kalian lihat mana benda yang paling berat. Buku. Benar, buku adalah benda yang paling berat. Terima kasih Ana sudah membantu Ibu. Ya, Ana Bu. boleh duduk kembali. Nah, sekarang kalian boleh memulai diskusinya ya. Bentuk kelompok kalian. Ini alat kecil. Kalau ada yang kesusahan, kalian boleh tanya sama Ibu ya. Ya Bu. Peruncing sama pensil. Kalau ada yang kesusahan, boleh tanya kepada Ibu ya. Ya Bu. Nah, tugas yang kedua, kalian nanti bermain peran tentang ungkapan terima kasih ya. Ya Bu. 3 pena. Sekarang lanjutkanlah pekerjaan kalian. Kotak pensil. Udah. Yang sama dengan Kita yang lebih berat kotak pensil. 2 pensil.
penghapus. Apa? Dua mister sama 2 penghapus. Laju, 2 pensil sama gunting. Yang lebih berat. Sekarang kalau udah semuanya selesai, kembali ke tempat duduk kalian masing-masing ya. Ya, Bu. Ayo rapikan dulu tempatnya ya. Jangan berantakan. Sekarang setelah kalian berdiskusi, nah sekarang kelompok mana yang mau menunjukkan hasilnya pertama kali di depan kelas? Kami, Bu. Ayo kelompok 1 maju. Ada. Penghapus dan peruncing lebih berat penghapus. 2 pensil dan penghapus lebih berat 2 pensil. 2 pensil dan peruncing lebih berat 2 pensil. Isi pensil dan penghapus lebih berat penghapus. Mistar dan peruncing lebih berat mistar. Sekarang ungkapan terima kasihnya. Anggita, tolong ambilkan necis. Terima kasih ya Anggita. Ya, sama-sama. Benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Sekarang kelompok kedua maju ya untuk menunjukkan hasil diskusinya. Pena dan kotak pensil yang lebih berat kotak pensil. 2 mistar dan 2 penghapus lebih berat 2 penghapus. Buku dan kotak pensil lebih berat kotak pensil. Peruncing dan 2 pensil yang lebih berat 2 pensil. Tas dan kotak pensil lebih berat tas. Sekarang ungkapan terima kasihnya. Kansa, tolong ambilkan pena. Terima kasih Kansa telah mengambilkan pena. Sama-sama. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Ya, tadi adalah hasil diskusi dari kalian semua. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tes untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Ini adalah pertanyaan tentang apa yang kita pelajari tadi. Oh, ini yang Anggita tadi salah. Nah, sekarang kalian harus mengerjakan soal-soal berikut dengan benar ya. Nah, sekarang kerjakan sekarang ya. Nah, sekarang kumpul ya tugasnya. Dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, apa saja materi yang kalian dapat? Yang pertama, Ucapan terima kasih. benar. Yang kedua, aturan Aturan di rumah dan ya, aturan sehari-hari. Sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mengukur benda. apa contoh dari aturan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau di sekolah, Pakaian rapi. kalau di rumah, Bangun cepat. kalau kita sudah meminta tolong, kita harus mengucapkan Terima kasih. Kalau dari 2 bantal dan 1 guling, mana yang paling berat? 2 bantal. Nah, itu adalah materi kita tadi. Nah, kalau ada yang belum mengerti, boleh tanya sama Ibu. Masih ada yang belum pahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Minggu depan kita akan belajar tentang membuat membuat bingkai foto dari ranting pohon. Jadi minggu depan kalian jangan lupa membawa alat dan bahannya ya. Ya, Bu. Nah, sebelum menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita melakukan operasi semut ya. Kita melakukan operasi semut, membersihkan kalau ada sampah-sampah di sekitaran kalian. Ayo bersihkan dulu. Ya. Ya, Bu. Kalau
sudah, biar makin semangat, kita tepuk gemuruh dulu ya. Kalau ibu tepuk ke atas, tepukan kalian semakin kencang, dan kalau ke bawah, tepukan kalian semakin pelan. Kita coba ya, 1, 2, 3. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, siapa lagi yang mau memimpin doa untuk Saya, Bu. Nah, baiklah, Ana, ayo pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, terima kasih ya anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan simulasi RPP dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.